Welcome back everybody. Saudara semuanya, teman-teman seluruh dunia, perlu saya tegaskan lagi, inflasi semakin bulan semakin naik dan tidak pernah inflasi itu menurun ya. Inflasi yang terjadi di Amerika, negara Uni Eropa, negara-negara maju ya. Laporan terakhir di Uni Eropa inflasinya cukup tinggi kemarin, dan di Amerika laporan semalam sudah naik inflasinya juga dari bulan Januari. Di inflasi bulan Januari yaitu sekitar 7,5% ya. Angka CPI untuk bulan Februari sudah 7,9% ya. Dengan CPI inti sudah 6,4% ya. CPI inti yang tidak menyatakan sektor pangan dan energi juga sudah tinggi 6,4%. Nah, ini menunjukkan bahwa inflasi di Amerika ini semakin tinggi sekali, apalagi dengan adanya perang Rusia-Ukraina ini. Dan juga ini adalah kesalahan sendiri dari pemimpin Amerika, ya, Presiden Joe Biden sendiri. Ya. Nah, Presiden Joe Biden dengan sanksi-sanksi yang diberikan, ya, mulai dari Uni Eropa, Amerika, semuanya negara memberikan sanksi kepada Rusia. Ya. Sanksi-sanksi yang sepertinya dari sanksi-sanksi ekonomi, sanksi transportasi, sanksi-sanksi yang kalau dikatakan Presiden Turki adalah sanksi yang ngawur, sampai kebudayaan Rusia juga diberikan sanksi. Nah, menurut Direktur IMF bahwa Rusia akan terjadi resesi yang paling dalam untuk tahun ini, ya, menurut perkiraan Direktur IMF. Tapi saya pikir tidak akan terjadi seperti itu. Tapi menurut dia bahwa itu dengan sanksi-sanksi yang diberikan ini itu membawa Rusia semakin terpuruk ke dalam. Yang pasti Rusia akan default ya, akan gagal bayar surat-surat utangnya ya. Nah, ini yang perlu saya katakan, cermati Anda semua di sini adalah sanksi yang diberikan oleh Presiden Joe Biden ya, sanksi Amerika yang terus diikuti disertak yang dianjurkan kepada semua negara, yaitu sanksi tentang stop impor minyak ya, sektor energi dari Rusia. Jadi kalau misalnya tidak membeli, mereka tidak membeli ya, negara Uni Eropa ya, Amerika juga tidak impor minyak dari Rusia ya, sektor energi minyak dan dari Rusia, Amerika stop ya. Nah, ini yang menyebab hal-hal seperti ini ya. Jika Rusia membalas, ya, jadi Rusia membalas dengan menyetop, ya, memberikan atau ekspor gas alam, ya, ke negara-negara Uni Eropa, maka ini semua akan terjadi suatu kelangkaan pasokan, dan ini akan membuat harga minyak dunia akan semakin melonjak, semakin nanjak-nanjak terus. Dan seperti Presiden Rusia sudah mengatakan bahwa harga minyak akan bisa mencapai harga yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah dipikirkan sebelumnya, atau pernah dibayangkan sebelumnya harga minyak bisa mencapai 300 US dollar per barel. Nah, inilah karena langkah bodoh dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan aliansi-aliansinya ya. Jika mereka itu menaikkan, melarang impor minyak, maka ini akan mengganggu kenaikan harga-harga semua di sektor energi dan juga komoditas utama, yaitu gandum, pupuk, jagung, dan lain-lain. Ya. Nah, ini akhirnya membuat dunia ini masuk ke dalam resesi. Ada inflasi yang cukup tinggi, akan terjadi pelemahan daya beli di sini, ya. Ekonomi akan menjadi melambat di sini. Ya. Yang dikhawatirkan di sini adalah mungkin harga minyak itu, jika Rusia tidak bisa mengekspor minyak ke Amerika Serikat atau negara-negara Uni Eropa, mungkin itu disusun ulang bahwa negara-negara Uni Eropa mungkin membutuhkan minyak dari Arab Saudi dan lain-lain. Sedangkan dari China, mungkin China, India yang mendukung itu, Rusia, China, India, Vietnam, mungkin mereka akan membeli
minyak dari Rusia. Tetapi dalam keadaan perang seperti ini, mungkin juga mereka tidak bisa membeli dalam jumlah terus-terusan untuk mengimpor minyak dari Rusia. Jadi akhirnya di sini akan terjadi kelangkaan pasokan, ya, karena Rusia adalah negara pengekspor minyak terbesar nomor 3 di dunia. Venezuela, Arab Saudi, Rusia. Jadi Rusia itu secara statistik tahun 2021 itu angka ekspor menguasai pangsa pasar mengekspor minyak untuk konsumsi global itu sebesar 11%. Ya, 11%. Dan 17% adalah pengekspor gas alam untuk konsumsi global. Jadi peranan Rusia ini sangat penting di dalam sektor energi. Dan 40% Rusia mengekspor untuk kebutuhan negara-negara di Eropa. Uni Eropa itu 40%. Jika Rusia menyetop, ya, ekspor gas alam, maka negara-negara Eropa akan masuk ke dalam resesi, dalam krisis besar, inflasi yang cukup tinggi, ya. Mereka akan terjadi pelemahan ekonomi di negara-negara Eropa. Dan itu semua tanda-tandanya akan mengarah ke sana. Dunia akan semakin kacau, ya. Karena apa? Karena sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh mereka sendiri. Negara-negara, sanksi-sanksi yang goblok, ya, yang sengaja mau menghancurkan Rusia, akhirnya itu kena dampak ke mereka sendiri. Ya, negara-negara Uni Eropa dan Amerika sendiri. Karena yang paling ditakuti, yang saya pikir, ya, ketakutan terbesar adalah jadi harga-harga ini akan melambung cukup tinggi, ya. Harga-harga akan melambung tinggi semua disebabkan karena ada kelangkaan, ada hilang pasokan Rusia sebagai pengekspor minyak 11% itu dan 70% dari gas alam. Maka dampaknya adalah harga akan naik, harga-harga barang semuanya akan naik. Pertama dari minyak itu membuat harga-harga barang semuanya naik. Di dalam kondisi yang pandemi sekarang ini, dan harga itu sudah membuat inflasi yang kelangkaan pasokan dan harga itu sudah melonjak tajam, ditambah lagi dengan sanksi-sanksi yang diberikan oleh mereka kepada Rusia, maka harga itu akan naiknya cukup cepat, ya. Jadi resesi terjadi di Eropa. Resesi akan terjadi di Eropa karena harga akan naik cepat, semuanya kelangkaan, ya. Jadi jika resesi terjadi di Eropa, itu semua itu seperti efek domino, akan bergulir lagi ke Amerika Latin, ya, akan berjalan ke Amerika Latin. Setelah itu Amerika Serikat akan kena, ya. Jika Amerika Latin, Amerika Serikat kena, maka dampaknya juga adalah ke China yang terakhir. Karena China juga tidak mampu untuk menjual barang-barang hasil produksinya, ya. Karena apa? Karena semua negara dalam keadaan resesi, pelemahan ekonomi, tidak ada yang membeli barang-barang dari China. Maka itu dampaknya ke China, akhirnya apa? Menjalar juga ke negara-negara berkembang seperti kita di Indonesia, Afrika dan lain-lain. Karena jadi semua itu ada kaitannya di sini. Nah, itulah karena langkah bodoh yang mereka buat sendiri membuat kekacauan di dunia ini, ya. Jadi Eropa itu akan tahun ini akan semakin terpuruk, ya. Karena mereka itu daya belinya setiap rumah tangganya menurun dan mereka juga akan ada kelangkaan listrik. Daya listriknya juga setiap rumah tangga juga dibatasi. Maka terjadilah krisis besar di Eropa untuk tahun 2022 ini. Maka mata uang euro itu pasti akan turun tajam, ya. Jadi ini kesempatan untuk Anda kembali lagi ke lahan basah trading, futures trading, maka Anda harus hajar itu mata uang euro. Pasti ekonomi Eropa pasti habis, hancur di tahun 2022 ini, ya. Ekonomi Eropa hancur dan semuanya kena dampak semuanya. Dari Eropa, Amerika, semua sampai akhirnya ke Asia, ke kita semuanya. Dan mata uang rupiah juga akan jatuh dalam, ya.
terhadap US dollar. Apa ini suatu skenario yang dibuat? Ya. Karena nanti minggu depan itu ada kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika, maka surat utang Amerika itu yang akan menjadi primadona, yang akan diburu oleh investor-investor di seluruh dunia. Ya, yield of Treasury bills Amerika itu akan naik. Ya, semua aset-aset berisiko, saham, cryptocurrency akan jatuh dalam. Ya, Anda melihat seperti yang kemarin saya katakan bahwa tanggal 8 adalah confirm ya market crash di dunia. Itu sudah Anda saksikan, buktinya sudah Anda lihat sendiri bahwa hari ini juga jatuh. Yang pada intinya di sini adalah kejadian market crash untuk tahun 2022 ini beda dengan kejadian market crash di tahun-tahun di berapa dekade sebelumnya. Jadi market crash tahun 2022 ini terjadi sepanjang tahun 2022. Jadi lama. Jadi terjadi resesi, depresiasi, resesi besar di seluruh dunia global. Karena akibat dari perang Rusia Ukraina ini dan akibat dari mereka sendiri yang memberikan sanksi-sanksi kepada Rusia. Mereka mensanksi sektor energi, sedangkan Rusia pegang peranan nomor 3 di dunia pengekspor minyak, membuat harga-harga menggila. Akhirnya itu dampaknya semuanya kena, ya, kena inflasi yang cukup tinggi, ya, inflasi virus itu menjalar ke seluruh dunia. Akhirnya terjadi ekonomi perlambatan di seluruh dunia, terjadi resesi, ya. Nah, terjadi resesi di seluruh dunia. Jadi Anda bisa lihat sendiri aset yang akan menjadi primadona adalah aset surat utang. Pendapatan tetap Treasury bills Amerika akan diburu oleh investor di seluruh dunia. Maka saham itu cryptocurrency semua akan jatuh. Tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa jatuhnya tidak langsung turun tajam, ya. Jadi dalam tahun 2022 jangan Anda pikir bahwa setelah dia jatuh 2 hari dia naik lagi, rebound lagi, jatuh lagi, Anda pikir ini ekonomi membaik atau keadaan sudah membaik. Tidak ada. Itu hanya, jadi dia pelan-pelan jatuh, naik, jatuh. Tanpa tidak sadar itu sudah turun, semakin turun dalam. Jadi itu kejadiannya beda. Bukan turun cepat begini, bukan. Pelan-pelan turun, naik, turun lagi pelan-pelan, turun lagi pelan-pelan, turun lagi pelan-pelan, turun lagi. Jadi kalau Anda membeli saham, tanpa sadar Anda tidak bisa mengharapkan saham itu naik. Karena besok dia naik dan belum tentu harga saham Anda naik. Besok turun lagi, semakin turun. Jadi lebih baik Anda keluar dari saham, ya, Anda masuk ke lahan basah. Karena lahan basah lah di saat market kondisi begini, itu tren yang Anda bisa dapatkan profit maksimal. Dan juga di futures trading itu, dan juga harga-harga komoditi, ya ini tidak bisa terbendung lagi dengan sanksi-sanksi yang diberikan ini, dengan perang yang tidak kunjung usai ini. Maka harga tertinggi minyak dunia itu 167 US dollar per barel. Mungkin bisa 150 pecah, mungkin 180 pecah bisa terjadi di tahun ini, dan bisa 200 pecah di tahun ini, dan bisa 300 seperti apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Rusia. Bisa terjadi seperti itu. Dan harga emas dunia, harga gold dunia itu juga jangan Anda seperti yang saya sudah katakan, 2125 US dollar per troy ounce akan pecah nanti sekitar setelah bulan-bulan berikutnya ini, karena inflasi ini semakin tinggi terus. Dengan perang ini semakin tinggi, semuanya semakin tinggi, harga minyak naik semakin tinggi. Belum tentu harga sampai di situ. Bisa 3.000 US dollar per troy ounce dalam tahun ini, bisa nyentuh harga emas dunia. Jadi ini kesempatan lah Anda jangan nanya-nanya kapan saat beli, kapan harga bagus. Sekarang Anda masuk beli. Kalau harga sudah koreksi, yang kemarin koreksi karena ada gencatan senjata, ada koreksi harga minyak dan harga emas dunia, itulah kesempatan saatnya, momen untuk Anda masuk beli lagi. Anda beli borong, karena Anda jangan berharap lebih turun di bawah lagi, tidak ada. 1820 itu terakhir untuk harga gold dunia. Ya, kalau Anda tidak masuk lagi di harga-harga level itu, maka Anda akan ketinggalan kereta.
kedua kali ini, rebound kedua kali harga emas dan harga minyak ini itu tidak bisa dibendung lagi, akan mencari tertinggi baru. Harga emas dunia itu sempat ya tanggal 7 ya, sempat 78 sempat mau menyentuh harga tertinggi sepanjang sejarah. Ya, tertinggi tadi 2069 belum menyentuh 2070 ya. Jadi nanti rebound balik ini akan pecah dan membuat harga tertinggi baru. Dan begitu pun juga harga minyak dunia. Nah, inilah kesempatan di saat-saat resesi mengancam dunia ini ya. Di Eropa kejadian sanksi-sanksi yang dibuat ini ya membuat dunia ini semakin tenggelam, ekonomi semakin tenggelam ini dari langkah-langkah kebodohan mereka sendiri ya, akhirnya membuat kekacauan di dunia ini ya. Nah, yang perlu Anda cermati di sini adalah Anda harus keluar semuanya ya, saya katakan keulang-ulang lagi, Anda harus masuk ke futures trading. Inilah kesempatan, karena hanya di tahun 2022 Anda yang trading futures, yang derivatif inilah yang bisa menang. Karena Anda bisa dua arah, naik dan turun Anda bisa. Tetapi kalau Anda di saham, ya Anda cuma satu arah dan Anda cuma tiap hari berdoa terus. Minta tolong kepada Tuhan untuk menolong posisi saham Anda. Dan Tuhan tidak pernah akan mau menolong Anda, karena Tuhan karena Tuhan bilang bahwa Anda sendiri yang goblok ya, ada perang Anda beli saham ya, itu aja jawaban Tuhan. Jadi Anda masuk ke futures trading. Nah, untuk lebih jelas, lebih detail tentang apa itu futures trading, apa itu lahan basah, ulang lagi saya mengatakan bahwa Anda email saya di kolom deskripsi ini, di bawah di deskripsi ini akan saya balas email Anda, saya jelaskan lebih detail tentang apa itu futures trading yang menjadi lahan basah di tahun 2022, di mana yang lain kering. Dan juga ada yang sudah trading di futures trading, sudah paham tentang futures trading, sudah trading, tapi di perusahaan-perusahaan yang bukan izin lisensi Bapepti, Anda segera untuk bergabung di dalam perusahaan yang sudah anggota Bursa Berjangka Jakarta, yang sudah lisensi dari Bapepti, yang diawasi oleh pemerintah ya. Nah, saya juga cantumin di sini ada link brokernya. Anda bisa daftar, Anda transfer dana dan Anda bisa trading. Anda pindahkan aset dari tempat lain ke sini supaya Anda aman. Jadi Anda tidak khawatir lagi dengan nantinya terjadi scam ya. Karena pada tahun ini adalah tahun yang benar-benar sangat sulit sekali. Uang cash ya, saya kasih tahu lebih jelas, uang cash atau krisis likuiditas. Jadi perusahaan-perusahaan yang gelap itu, yang tidak punya izin itu, yang gak jelas OptaFX lah, apa segala macam gencar-gencarnya promosi di YouTube ini, Anda harus hindari dia, ya. Karena sebentar lagi dia akan memangsa Anda, ya. Anda masuk dalam jumlah banyak, Anda mau withdraw tidak bisa, sudah kabur dia. Karena Anda tidak tahu perusahaan-perusahaan itu tempatnya di mana, kantornya di mana, ya, lokasinya di mana, staffnya di mana, semua itu by maya, dunia maya. Jadi Anda juga akan dimayakan, uang Anda akan hilang nanti. Anda percaya saya. Kalau Anda tidak percaya saya, Anda buktikan dan nanti Anda menangis air mata darah saya. Karena tahun ini bakal terjadi perusahaan-perusahaan yang gelap itu akan hengkang, akan kabur. Karena dia tahu bahwa Anda akan withdraw dalam jumlah banyak. Sedangkan duit itu mau diambil dia kabur sebelum Anda withdraw. Ya, jangan Anda Anda jangan membawa diri Anda itu seperti seekor domba yang digiring ke tempat pembantaian. Ya, Anda harus bijaksana ya. Pemerintah sudah menyediakan yang jelas, yang diawasi pemerintah, yang dijaga ketat dengan aturan pemerintah. Anda masih mencoba, Anda kok berani banget masuk ke tempat-tempat mafia itu. Ya, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan pemerintah, tapi Andalah yang salah. Ya, karena saya juga sudah ulang berkali-kali di video ini bahwa Anda daftar di perusahaan, Anda trading di perusahaan yang lengkap izin pemerintah, yang diawasi oleh pemerintah. Ya, oke. Jangan sudah capek saya ngomong ini, resiko tanggung Anda sendiri, ya. Oke. Untuk lebih jelasnya juga email saya akan jelaskan tentang futures trading, karena di luar sana di kondisi yang saya ulang-ulang lagi, kondisi ini kekacauan di dunia, ya. Kekacauan perang ini tidak akan selesai, harga minyak naik itu bikin inflasi yang tidak akan usai di tahun 2023
2022 ini. Jadi Anda harus jangan pegang uang cash. Kalau bisa itu uang Anda harus menjadi logam mulia. Kalau Anda yang konservatif ya, tidak mau trading di futures trading, uang Anda cash itu nilainya itu akan merosot ya. Nilai rupiah kita ini akan melemah dengan inflasi yang cukup tinggi ini ya. Pasti kita akan kena dampak virus inflasi itu. Karena harga komoditi naik ya, komoditi utama gandum, pupuk mengganggu harga-harga pertanian ya, peternakan semuanya. Jadi harga itu akan naik. Sudah logikanya harga inflasi paling tinggi nanti di Indonesia nanti terjadi semuanya, karena semua itu impor. Ya. Nah, kalau inflasi yang tinggi terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon Anda pahami bahwa uang Anda itu nilainya tidak ada. Rupiah kita pasti melemah. Jangan Anda lihat sekarang rupiah ini. Nanti pada saat mulai Bank Sentral minggu depan naikin suku bunga, rupiah kita mulai pelan-pelan melemah terus. Dan kondisi harga minyak tinggi lagi, kembali lagi tinggi lagi, rupiah pasti melemah terus. Uang Anda itu merosot. Anda harus rubah uang Anda ke dalam US dollar atau ke logam mulia. Oke? Inilah saran saya terakhir untuk Anda. Terima kasih, sukses untuk Anda. Semoga channel YouTube ini bermanfaat untuk Anda. Dan Anda juga harus sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga tidak tidak mengalami hal yang terpuruk di tahun 2022, tetapi mereka mendapat hal yang sama seperti Anda, mendapat inspirasi, mendapat keuntungan, manfaat seperti Anda. Jangan lupa juga Anda subscribe channel YouTube ini dan tekan lonceng juga untuk upload video berikutnya. Terima kasih, sukses untuk Anda.